أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحاضرون والحاضرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا فجعل القرآن نورا وضياء والصلاة والسلام على خير خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كلامه نور وهديه ينفي الشرور واتباعه أمن وسلام من أطاعه اهتدى ومن حفظ عنه سما ومن لاذ بسنته لا يشقى صلى الله عليه وسلم وبعد أيها الحاضرون والحاضرات. Pagi ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka thalabul ilmi. Semoga usaha kita, ikhtiar kita di sini ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ilmu kita bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan di pagi ini bahasan As-Sirah An-Nabawiyah, melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kita sudah masuk ke tahun kelima ya sekarang insyaallah. Di akhir tahun keempat, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di bulan Sya'ban di tahun keempat itu ada kejadian Badar al-Akhir, Badar yang terakhir, yang mana waktu itu Abu Sufyan di perang Uhud, dia begitu bangganya dengan kemenangan atas kaum muslimin, dan kaum muslimin sedih. Kaum muslimin di perang Uhud menerima atau menelan kekalahan yang luar biasa menyedihkan. Kemudian Abu Sufyan dengan syairnya, orang-orang Quraisy dengan syair-syairnya mengejek dan menjanjikan nanti kita perang lagi. Begitu kan ya? Nah, ini sudah dibahas sedikit dulu. Lalu Rasulullah SAW menerima tantangan tersebut. Maka nanti akan ketemu lagi di tempat yang bernama Badar. Makanya Badar itu dari nama tempat. Kita bertemu lagi nanti, begitu. Tapi saat waktu itu akan datang atau hari perjanjian itu akan datang, Abu Sufyan sebelumnya merencanakan sesuatu, yaitu menyewa atau menugaskan seorang untuk menyebar berita bagaimana persiapan orang Quraisy di Mekah akan menyerang kaum muslimin nanti di hari perjanjian pertemuan. Dia mengutus orang yang menyebarkan berita di Al-Madinah Al-Munawwarah bahwa kaum Quraisy itu begini, dan ini menyebabkan mental kaum muslimin yang sebelumnya kekalahan dirasakan di perang Uhud itu down akhirnya. Wah, kaum Quraisy di sana di Mekah berkumpul dengan pasukannya, bersiap-siap menyerang lagi nanti, atau kita akan bertemu lagi di Badar. Bagaimana ini? Bagaimana? Nah, orang yang menyebarkan berita ini, kita kan tidak menghafal nama-nama ya, terlalu banyak, tapi setidaknya tahu namanya Nuaim bin Mas'ud. Nah, ini orang suruhan atau sewaan Abu Sufyan. Tentunya kaum muslimin yang down di Al-Madinah Al-Munawwarah ini diperhatikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nyampe beritanya bahwa ada utusannya Abu Sufyan begini-begini. Intelnya terdengar oleh baginda Nabi Muhammad SAW melaporkan, begitu ya. Masya Allah. Nah, setelah itu baginda Nabi Muhammad SAW menunjukkan keteguhan menepati janjinya dan beliau berikhtiar. Akhirnya karena kekhawatiran nanti para sahabat ini atau kaum muslimin ya umumnya, kalau para sahabat sudah sangat dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW,
Kemudian kaum muslimin untuk membangkitkan, beliau motivasi. Beliau motivasi. Tapi ibu-ibu tetap saja usaha manusia itu terbatas. Masih belum terangkat keberanian atau kekesatriaannya kaum muslimin, pasukan kaum muslimin waktu itu, karena berita yang datang dari Mekah itu setelah kekalahan perang Uhud. Jadi di kondisi seperti itu ada berita baru seolah-olah akan kalah lagi. Belum terangkat, meskipun motivasi dari para sahabat, meskipun motivasi dari baginda Nabi Muhammad SAW, belum terangkat. Siapa yang menghilangkan rasa takut dalam hati kaum muslimin waktu itu? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kepengecutan jiwa itu ada, keberanian jiwa itu ada, kemantapan diri itu ada. Makanya kita diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya memohon keberanian diri. Ada kepengecutan, ada keberanian. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan rasa, yang menciptakan seluruh makhluk hidup, termasuk rasa itu sendiri. Maka kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah angkat kepengecutan itu, ya mungkin. Maka dalam apapun, segala sesuatu, mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha kita iya, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu. Makanya berdoa itu bukan untuk hasil yang dicapai, bukan untuk keinginan yang diharapkan, tetapi memang berdoa itu adalah ibadah. Kalau double manfaatnya, ada sesuatu yang diminta Allah kabulkan, itu hak Allah untuk mengabulkan, bukan paksaan kita untuk itu terjadi. Ya Allah, dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi berdoa saja, kita masuk masjid saja doanya ada ya. Masa tiap 5 waktu baca doa terus apa sih kebaikannya? Allahumma gfirli wafdunubi waftahli abwaaba rahmatik. Bukalah pintu-pintu untukku ya Allah, pintu-pintu rahmatmu. Apa pintu rahmat Allah? Apakah kita bisa menerjemahkan 1, 2, 3? Tidak. Bahkan kita sendiri tidak tahu apa yang terjadi, maknanya apa. Terjadi A, B, C dalam kehidupan, tidak tahu maknanya, hanya terjadi, sabar, kalau bagus bersyukur, seperti itu terus, begitu ya. Jadi doa itu memang ibadah, salah satu ibadah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat rasa takut tadi dari kaum muslimin sehingga tumbuh keberanian. Kita mengikuti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala otomatis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menepati janjinya dengan Abu Sufyan, nanti bertemu lagi, bismillah. Terkumpullah orang 1.500 pasukan siap bertempur dengan 10 pasukan berkuda, begitu ya, maju ke Badar, ke tempat yang dijanjikan. Ternyata dari sana ada 2.000 pasukan, masya Allah, lebih banyak ya, 2.000 dengan 50 pasukan berkuda, lebih banyak. Nah, apakah takut? Tidak, karena rasanya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul keterangannya demikian. Jadi Allah mengangkat rasa takut. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian ditunggu di sana selama 8 hari, tidak datang juga itu Abu Sufyan dengan pasukan yang sebelumnya digembar-gembor, siap-siapnya jauh-jauh hari, begitu kan ya. Nah, strategi Abu Sufyan ini bukan strategi yang terpuji kan, tetapi kelicikan. Kelicikan ini bukan strategi. Karena apa? Ternyata terbongkar Abu Sufyan itu sebenarnya tidak mau datang ke Badar, dan dia berharap Nabi Muhammad juga tidak datang ke Badar, tidak terjadi peperangan. Kenapa bapak-bapak? Karena mereka, atau khususnya Abu Sufyan, bahasan kita, takut rugi. Jelas ya? Kalau ada peperangan, kerugiannya apa saja?
Begitu ya, nyawa, harta, pokoknya banyak, takut rugi dia. Makanya disebut bukan strategi tapi kelicikan. Kaum muslimin berkorban, mau nyawa, harta siap. Lek perlu sanyawane pisan, begitu kan kalau prinsip begitu ya. Berjuang fi sabilillah, beda derajat begitu ya. Kaum muslimin siap. Ternyata ditunggu oleh baginda Nabi Muhammad SAW di sana 8 hari, tidak muncul juga ini penantang baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak datang. Sekitar 40 kilo dari Mekah, dari tempat keberangkatan kaum musyrikin begitu ya, dengan Abu Sufyan pasukannya yang berjumlah 2050 orang ini, 50 berkuda. Nah, di tengah-tengah perjalanan atau sebelum sampai ke tempat yang dijanjikan, lalu berkatalah Abu Sufyan, kayaknya belum tepat waktunya untuk perang. Nah, alasan diungkap, alibi diungkap. Ini musim kemarau katanya. Ini kata Abu Sufyan. Pulanglah mereka tidak jadi ke tempat perjanjian perang dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi baginda Nabi tetap di sana menunggu selama berapa hari tadi? 8 hari. Kan dalam seminggu ada berapa hari ibu-ibu? 7. Dilebihin sedikit, saya tunggu kamu, begitu kan ya kalau bahasa kitanya. Ini bukti baginda Nabi dalam keadaan sulit pun berusaha untuk menepati janji, bukan saat tidak mampu mengada-ngada dengan alasan-alasan tertentu. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang 4 sifat manusia jika ada dalam diri, maka betul-betul munafik murni. Kita sudah bahas kalau tidak salah, sifat itu bawaan. Kalau akhlak itu bukan bawaan, bentukan. Makanya manusia lahir dengan sifat-sifat tertentu. Misalnya dulu pernah dicontohkan di sini, yaitu misalnya pemarah, bawaannya itu, bawaannya. Waktu kecil saja, waktu orok dilihat sama yang nyolek begitu ya, digodain sama orang tuanya misalkan atau kakaknya, itu anak ada yang melotot, ada pemarah berarti. Itu bawaan. Tidak usah menjadi seperti aib, tidak. Memang itu bawaan itu nama sifat. Nah, nanti pas mengenal agama Allah diajarkan bagaimana contoh yang benar, bagaimana kita berakhlak, akhirnya amarahnya teredam, bisa dengan astaghfirullahaladzim, mengontrol emosi dan seterusnya, seperti tuntunan-tuntunan yang ada dalam agama kita. Jelas ya? Jadi agama itu mewarnai semuanya agar di standar yang baik dan benar begitu. Nah, kalau sifat ini ada dalam diri seseorang, maka munafik murni. Munafik murni. Kalau ada salah satunya, ini fi ma'nal hadis, kalau ada salah satunya dari 4 ini di diri seseorang, maka ada kemunafikan dalam dirinya sampai dia meninggalkan itu. Artinya kalau dia berhasil mengatasi itu, maka terlepaslah dari kemunafikan. Kemunafikan. 1, idza tumina khona. Kalau dia diamanahi, dia khianat. Kemudian dipercaya, diamanahi. Kedua, idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, berbohong. Nah, itu kemunafikan yang kedua. Ketiga, idza wa'ada ghadara. Kalau dia berjanji, itu dia berkhianat atau dia tidak menepati. Kemudian yang terakhir nih, yang bahasan kita, idza khosoma fajaro. Kalau ada dia berselisih, itu dia berbuat licik. Nah, inilah yang dilakukan oleh Abu Sufyan. Pelajaran yang diambil. 1, baginda Nabi Muhammad SAW itu berusaha mendapati janji. Padahal waktu itu kondisinya susah kan. Kaum muslimin sedang down, pasukan sedang kocar-kacir karena telah kalah di perang Uhud. Susah kondisinya. Memotivasi belum juga terangkat ke kesatriaan pasukannya. Masya Allah, bukan baginda Rasul suudzon, tetapi mana mungkin baginda Rasul suudzon kepada pasukan kaum muslimin. Beliau motivasi belum terangkat juga motivasinya. Allah Subhanahu wa taala turun sendiri dengan turun tangan, maksudnya Allah yang mengangkat
mentalnya sehingga termotivasi untuk maju ke medan perang lagi. Jelas ya? Jadi kondisi apapun kita sudah berikhtiar, sudah berusaha, apalagi berdoanya banyak banget, kemudian didukung dengan satu ibadah-ibadah tertentu, ya Allah, ya Allah. Kalau belum, jangan khawatir. Jangan khawatir, setidaknya ada kesulitan sehingga kita meminta kepada Allah, itu jadi jalan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya yang kedua, kita dapat pahala karena berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta. Nah, dalam kajian mengenai permohonan, permintaan, keberharapan kita kepada Allah dan kita mengangkat tangan, ternyata itu membuka mata batin kita. Jadi mata batin kita itu terbuka karena ada kesulitan, lalu kita meminta kepada pencipta kita solusinya. Akhirnya kesolehan diri tambah lagi. Nah, jangan sampai seperti Abu Sufyan seperti itu. Jika dia berselisih pun dia berlaku licik. 4 ini jika ada di diri seseorang maka munafik sejati. Tetapi kalau ada salah satunya, ada terindikasi sifat kemunafikan. Bisa ditinggalkan? Bisa ditinggalkan? Bisa dihilangkan? Bisa, insya Allah. Maka minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu dalam ketaatan kepadanya dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan singkatnya sebelum bahasan tahun kelima Hijriyah. Di akhir atau di bulan Sya'ban, di tahun keempat Hijriyah selesai. Kita masuk ke 5 Hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Di Rabiul Awal, setelah pulang baginda Nabi Muhammad SAW ke Madinah, bermalam di sana 8 hari, ya menunggu kaum Quraisy dari Mekah, tapi tidak kunjung datang. Akhirnya beliau pulang, dan alhamdulillah setelah itu Sya'ban, Ramadan, Syawal, terus sampai bulan Rabiul Awal di tahun selanjutnya itu aman, tentram Madinah. Tidak ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh begitu. Masya Allah. Begitulah gejolak saat kita dalam satu kondisi susah, kondisi lagi nanti mudah. Begitu terus, tidak akan terlepas dari itu. Begitu ya, susah, senang, sedih, bahagia, terus begitu berganti terus ya. Setelah 6 bulan, setelah beberapa bulan terjadi Dumatul Jandal. Dumatul Jandal itu satu tempat yang ke arah Syam, begitu dari Al-Madinah ke arah sana. Itu di sana tempat bertemunya saudagar atau terjadinya transaksi jual beli. Jadi itu tempat sangat penting begitu ya. Nah, menuju tempat sana itu ada jalur yang mana di sana ternyata ada orang-orang yang bikin kekacauan. Ada orang-orang yang bikin kekacauan seperti mengganggu atau singkatnya merampok begitu. Singkatnya merampok. Masya Allah, masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat itu, ini berbahaya ini berbahaya. Karena apa? Karena masya Allah, Rasulullah SAW visioner. Ini bagaimana mengambil satu tindakan untuk menyelesaikan itu. Karena orang-orang dari Al-Madinah itu juga datang ke sana untuk berniaga. Jadi penting ini, bukan hanya dalam posisi nyaman kemudian tidak memikirkan jangka panjang. Masya Allah, Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan, kemudian bersama Ali bin Abi Thalib itu menantunya ya. Nah, itu beliau yang memegang panjinya. Jadi ini panji, kemudian engkau yang bertanggung jawab wahai Ali, begitu ya. Masya Allah. Berangkatlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Madinah Al-Munawwarah dipercayakan kepada seseorang. Jadi yang mewakili baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat di sana saat kepergian beliau. Nah, itu baru namanya strategi. Ada tugas-tugas tertentu. Yang megang panji siapa, ketua pasukan begitu ya. Kemudian
yang menunjukkan jalan, ada yang menunjukkan jalan sampai sana. Jangan sampai salah arah, jangan sampai tidak tahu celah-celahnya, mana yang berbahaya, mana yang tidak, kemudian jalur-jalur yang bisa dilewati sehingga cepat sampai, begitu kan. Nah, ditunjuklah seseorang yang mengetahui tempat itu. Berangkatlah kaum muslimin dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tempat itu. Belum sampai ke tempat itu, para pengacau tadi itu sudah lari terbirit-birit. Masya Allah, Masya Allah. Mendengar kaum muslimin akan datang ke sana menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sana. Namanya Dumatul Jandal, ghazwa atau perang yang langsung dipimpin oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Dumatul Jandal. Berarti kedua kali setelah tadi perang Badar yang terakhir disebutnya ya, ada penamaan lain Sughra atau Jilid 2 begitu ya. Itu tidak terjadi lagi pertikaian atau pertukaran perkelahian begitu ya. Tidak terjadi kedua kalinya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntaskan tugasnya. Beliau kan sudah berkomitmen tuh untuk menyelesaikan permasalahan begitu ya. Beliau di sana bermalam beberapa malam. Disebar itu pimpinan-pimpinan pasukan-pasukan kecil begitu untuk berkeliling ngecek di sekitar itu, barangkali masih ada pengacau yang berkelompok. Sudah kembali lagi itu. Jadi bukan satu kelompok ada di sana, memang orang sana bukan, tapi beroperasi di tempat itu. Rasulullah SAW sebar itu. Tidak ditemukan seseorang pun kecuali tidak ditemukan kelompok-kelompok kecuali seorang yang ditemukan oleh salah satu pasukan kecil yang diutus oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti baginda Nabi menuntaskan komitmen yang sudah dipegang, begitu ya. Saya ingin menyelesaikan permasalahan bukan hanya untuk kaum muslimin di Arab saja, tetapi yang di sekitarnya, kan ada jalur untuk perdagangan nantinya ya. Masya Allah, beliau berbuat baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Beliau bukan karena ingin dapat dari kelompok tertentu, bukan, dari daerah tertentu, bukan, tapi beliau ingin menuntaskan kekacauan yang terjadi, dan beliau datang dan beliau komit menuntaskan semuanya sampai tuntas. Ditemukan seorang dari kelompok yang tadi banyak itu yang sudah bubar. Ditanyai, kamu kelompok dari mana, dan seterusnya diinterogasi, lalu ditawari untuk masuk Islam, dan akhirnya beliau atau orang tersebut, seorang tadi, masuk Islam, menerima tawaran untuk masuk Islam. Masya Allah, Masya Allah. Itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Masya Allah, tidak lari dari komitmen. Makanya mukmin itu pasti baik, muslim itu pasti baik, tidak ada kemunafikan. Insya Allah mudah-mudahan kita juga berkomitmen dalam segala sesuatu. Bismillah, Masya Allah, mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa malam menuntaskan komitmennya, beliau menepati janji, beliau berkomitmen, beliau Masya Allah mencontohkan ke kaum muslimin dan panutan kita. Lalu beliau kembali ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Sudah, setelah komitmen, setelah ininya beres, pulang lagi ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi tadi 4 kemunafikan dalam atau sifat kemunafikan yang jika berkumpul ini 4 munafik sejati. Nabi Muhammad SAW mencontohkan, Masya Allah, kepada umatnya, kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya, jauh dari kemunafikan, 4 sifat kemunafikan tadi. Amin ya rabbal alamin. Setelah semuanya beres, tidak ada pertikaian di lapangan, beliau pulang dengan aman. Kemudian di Al-Madinah juga Al-Munawwarah aman. Datang delegasi satu kabilah namanya Muzainah. Kalau orang kabilahnya disebut Al-Muzanni. Nama kelompoknya atau kabilahnya itu sukunya Muzainah. Karena beliau itu kan diplomat yang ulum. Beliau ketika awal hijrah ke Al-Madinah, dulu namanya Yathrib ya. Nah, ketika beliau hijrah itu beliau langsung
menggambarkan petanya bagaimana, apa yang harus dilakukan. Salah satunya adalah menjalin hubungan yang baik dengan orang atau kelompok-kelompok di sekitar Al-Madinah. Salah satunya ini Muzainah, terus Bani Ghifar, makanya ada Al-Ghifariyah, Al-Ghifari begitu ya, dari Bani Ghifar. Banyak sekali yang beliau jalin hubungan baik dengan kabilah-kabilah ini. Untuk apa? Ya, untuk menunjukkan satu nilai bagaimana kaum muslim atau bagaimana orang yang berserah kepada Allah itu bagaimana akhlaknya. Kemudian ini untuk kemajuan Islam itu sendiri. Datanglah dari salah satu kaum yang ada hubungan baik dengan umat Islam waktu itu, namanya Muzainah. Orangnya misalnya siapa, bernama atau bergelar Al-Muzanni karena dari suku Muzainah. Nah, orang yang datang yang menentukan bagaimana kaumnya, yang memegang benderanya begitu ya, namanya Bilal bin Al-Harith Al-Muzanni dari suku Muzainah. Delegasi ini datang beberapa orang dengan pimpinan Bilal bin Al-Harith Al-Muzanni. Nah, beliau dengan rombongannya menghadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, kami siap masuk Islam. Jelas ya? Kami siap masuk Islam. Kemudian beliau dengan pasukannya minta didengarkan begitu, mau ngomong apa dulu kan. Nah, ini adabnya bagaimana berhubungan baik, ada mendengarkan, ada berbicara, bukan sedang berbicara dipotong begitu ya. Nah, berkatalah pimpinannya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ini datang untuk masuk Islam, siap masuk Islam. Tapi kan ini namanya hijrah, perpindahan dari non-Islam ke Islam. Beliau bilang, kami memiliki harta-harta kami di belakang ini ada begitu ya, beberapa investasi begitu ya, Masya Allah. Kemudian kalau perlu, nah ini kemantapan prinsip ya, kalau perlu ini dikeluarkan semuanya, kami hijrah. Jadi mulai lagi dari nol. Itu pernyataan pimpinan delegasi dari kabilah Muzainah. Ya Rasulullah, kalau perlu kami keluarkan semuanya, kemudian kami mulai lagi dari nol sehingga kami hijrahnya benar di Islam. Kira-kira apa jawaban baginda Rasul? Apakah ya udah semuanya buang dari nol lagi? Rasulullah tidak. Rasulullah SAW menjawab, oh baik, apa yang telah selama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu lakukan tidak masalah. Itu makna qauli Rasulullah Muhammad SAW-nya. Jadi fi makna kalamihi, maknanya begitu ya. Apa yang selama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu lakukan tidak ada masalah. Berarti jangan dibuang. Karena itu sudah berpindah dengan keislamannya kaum ini atau Bilal bin Al-Harith ini dengan kelompoknya sebagai delegasi dari kabilahnya masuk Islam yang sudah ada, jangan dibuang. Karena itu perpindahan, bukan didapatnya itu setelah Islam, begitu ya? Bukan mendapat tadi harta setelah Islam berbuat salah, bukan. Dulunya bukan Islam, punya sedikit harta begitu, kemudian masuk Islam, jangan dibuang. Begitu jelas ya? Masya Allah, Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, seorang muslim saat dia mencuri bukan muslim. Jelas? Seorang muslim saat dia mencuri bukan muslim, karena nggak mungkin orang yang berserah kepada Allah tahu itu halal haram itu melakukannya. Jadi saat itu imannya tidak dianggap. Jelas ya? Masya Allah. Nah, ini Al-Muzanni atau Bilal bin Al-Harith Al-Muzanni ini beda. Bagaimana Rasulullah SAW? Begini caranya, tidak usah. Begitu ya? Masya Allah, Masya Allah. Tapi saking cerdasnya baginda Nabi Muhammad SAW, bukan itu
dikatakan itu haram, mulai lagi dari nol. Justru al-muzanni atau qabilah ini diberi kepercayaan untuk mengelola, setidaknya yang di saat percakapan itu ada 2 tempat untuk dikelola. Ini ada sebidang tanah di satu tempat, kalian kelola. Itu bisnis, jelas ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi bukan dimiskinkan, bukan diambil semuanya, bukan. Itu kelola dengan baik. Ada satu wadi itu apa? Wadi itu lembah ya, lembah. Di sana bisa ditanami tanaman-tanaman, begitu ya, subur, kalau bahasa ininya subur. Itu juga kelola. Setidaknya 2 tempat diberikan kepada kelompok ini untuk dikelola, untuk mengembangkan. Kenapa? Karena Islam juga perlu dana. Karena dakwah itu perlu biaya. Makanya Masya Allah, hebatnya delegasi, hebatnya ya diplomasi baginda Nabi Muhammad SAW sejauh itu. Beliau meskipun tidak tahu apa yang ada dalam hati qabilah atau delegasi yang datang ini, beliau husnudzon selalu. Pernah ya di pertemuan yang selanjutnya itu ada orang-orang kelompok yang minta para qori atau para hafid Quran untuk datang ke qabilahnya. Ternyata di sana dibunuh, begitu ya bahasa sebelumnya. Ini juga datang sama kan begitu, tapi malah diberi kepercayaan baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti dari 2 kejadian itu Rasulullah tidak pernah suudzon, menebak atau apalagi berburuk sangka, langsung menjudge sepertinya seperti ini seperti itu. Itu ajaran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bilal bin Al-Harith Al-Muzanni ini meriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad SAW, jadi mendapat hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, mendapat pengajaran tentang menjaga lisan, karena beliau merasakan betul ya, bertemu dengan utusan Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya, bagaimana sifatnya sudah ketangkap oleh Al-Muzanni tadi. Masya Allah, menjaga lisan salah satunya jalurnya dari Bilal bin Al-Harith Al-Muzanni. Masya Allah. Sehingga ibu-ibu, Rasulullah SAW itu memiliki santri-santri, atau ada santri-santrinya para sahabatnya kan. Di samping mereka bersama baginda Rasul selalu, mereka juga santri-santrinya atau belajar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka itu mengerti makna, tidak menebak-nebak makna. Apa ajaran baginda Rasul, maksudnya tahu. Yang beliau tidak tahu, beliau tanyakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada doa yang mudah-mudahan kita selalu dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa fi ma'nal hadits, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka benar-benar telah mendapat hidayah. Itu dalilnya kan? Dan siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka benar-benar telah tersesat. Maka sampai muncul buahnya apa? Doa, Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku hidayah selalu. Untuk apa? Agar kita selalu dalam ketaatan, dan selamatkan saya dari jeleknya diri ini. Artinya dari jeleknya nafsu. Itu buah yang muncul dari pemahaman yang benar dari hadis Rasulullah Muhammad SAW. Apa? Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, benar-benar telah mendapat hidayah. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka benar-benar telah tersesat. Muncullah doa itu, Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Bisa diulang ya, Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Ya Allah, ilhamkan. Jadi kalau kita mau ke kiri nih, kiri maksiat misalnya ya, atau durhaka atau naudzubillah, ke kiri, Allah ilhamkan, enggak, lebih baik ke kanan. Begitu kan ya? Subuh contohnya tadi dikumandangkan, as-salatu khairum minan naum, begitu ya? Salat lebih baik dari tidur.
meskipun masih ngantuk, masya Allah, bahkan sebelum subuh sudah bangun, begitu ya, masya Allah. Itu kan alhimni rusydi, ya Allah ilhamkan kepadaku hidayah. Rusydun itu hidayah maksudnya, hidayah rusydi. Kalau dalam ini ya petunjuk atau arahan, begitu ya, rusydi, ilhamkanlah kepadaku hidayah, dan waqini syarra nafsi, dan selamatkan saya dari jeleknya diri, jeleknya nafsu di diri. Nafsu kan ada banyak, tapi kan nafsu yang pertama itu amarah, terus mendorongnya itu kepada yang jelek. Sholat lebih baik dari tidur, tapi selimut juga lebih baik dari nah itu kan yang jeleknya begitu. Maka waqini, ya Allah selamatkanlah saya dari jeleknya di diri, maksudnya nafsu. Mudah-mudahan dengan doa itu kita selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kan orang baru masuk Islam dapat kepercayaan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menyimpulkan, oh berarti ada menjaga lisan yang baik ya, berbuah kebaikan. Masya Allah. Ini delegasi dari Muzainah, atau orangnya bernama digelari Al-Muzanni, begitu ya, Bilal bin Al-Harith Al-Muzanni. Beliau menyadari baginda Rasul Muhammad SAW itu utusan Allah, kemudian menerima, kemudian percaya, maka beliau ikuti apa yang dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak sering kan dalam penuturan hadis, misalnya hadis Rasulullah Muhammad SAW ditanya, kalian sahabat tahu gak tentang ini? Apa jawaban para sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam, begitu ya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu adab namanya, itu adab. Jangan sampai kan dewasa ini kan di zaman yang sering ada perdebatan seperti ini, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, oh begitu ya, oh bukan begitu ya, oh begitunya itu bukan, kayaknya itu hadis tidak ada, begitu ya. Tapi percaya kepada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, bukan oh begitu ternyata. Nah, itu kan sepertinya tidak percaya ada hadis tersebut, begitu ya. Adabnya tidak seperti itu, begitu ya. Para sahabat mencontohkan yang mengerti mana. Kalau kita kan harus dijelaskan dulu riwayatnya, sanad ilmunya dari mana, baru faham, begitu kan ya. Nah, para sahabat langsung dari baginda Rasul, maknanya dari ajaran-ajaran itu faham. Mereka selalu mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Padahal mereka juga punya keilmuannya ada, pengetahuannya ada. Tapi dihadapkan dengan ajaran Islam, apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, mereka selalu mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam saat berhadapan langsung dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita contoh ya. Ada hadis Rasulullah Muhammad SAW, mudah-mudahan kita bisa melakukannya atau mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bukan oh ini kayaknya susah. Nah, kan begitu kan kalau prakteknya dalam kehidupan kita ya. Ada satu hadis, ada satu ajaran, wah kayaknya ini susah sih, begitu. Nggak usah mengatakan seperti itu. Ya Allah, untuk prakteknya untuk dalam kehidupan kita, ya Allah mudah-mudahan saya bisa melaksanakan ajaran tersebut, begitu ya. Mudah-mudahan bisa. Itu adabnya kita di hadapan hadis Rasulullah Muhammad SAW atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tadi bisa ya didawamkan ya, Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Artinya ya Allah ilhamkanlah kepada hamba hidayah, selalu dalam taat, dan selamatkanlah hamba dari jeleknya diri atau jeleknya nafsu. Masya Allah. Itu ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, yang saya hormati dan Allah muliakan, kita memang konsentrasinya ke mau'idhah, pelajaran dari as-sirah an-nabawiyah. Kemudian kalau ada hukum-hukum kita sebutkan bukan hukum fikihnya, tapi ya secara umumnya dulu. Kalau madhab, fikih madhabnya di pembahas yang lain nanti yang akan berbicara, begitu ya. Kita konsentrasinya terus ada kejadian bersama atau sejarah hidup baginda Rasul Muhammad SAW bersentuhan dengan siapa, kita ambil pelajarannya, maknanya apa, begitu ya. Selalu begitu konsentrasinya. Yang selanjutnya
ada namanya Sa'ad bin Ubadah. Beliau ya, Sa'ad bin Ubadah ini orang yang sangat berbakti kepada ibunya, kepada orang tuanya berbakti. Khususnya ini bahasan kita kepada ibunya. Beliau termasuk yang betul-betul taat sekali. Betul-betul taat, termasuk orang yang luar biasa di antara para sahabat itu. Ini kan sahabat sudah luar biasa, ini termasuk luar biasa di antara. Nah, beliau ikut juga menuju atau dalam ghazwah Dumatul Jandal. Beliau ikut juga meninggalkan ibunya yang tersayang. Ya, berarti kita menyebutnya Ummu Sa'ad. Ummu Sa'ad itu ibunya Sa'ad. Kan bahasan kita Sa'ad bin Ubadah, begitu ya. Ini ibunya Sa'ad bin Ubadah, begitu ya. Saat beliau dengan Sa'ad ini pulang dari Dumatul Jandal, dari perang Dumatul Jandal yang tidak ada terjadi peperangan, begitu ya. Ternyata ibunya sudah meninggal. Orang yang tersayang dalam hidupnya. Sa'ad sedih nggak? Sedih. Lalu mengadu kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, tolong sholatkan ibu saya. Begitu ya. Tentunya Rasulullah mengatakan iya. Iya, disolatkanlah ibunya yang tercinta. Sa'ad ini kan berbakti sekali kepada ibunya, berbakti sekali kepada ibunya. Masya Allah, beliau memang dalam kesehariannya ibadahnya bagus, sedekahnya, seterusnya, pokoknya luar biasa taat, luar biasa. Setelah disolatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin waktu itu, Ummu Sa'ad, yaitu ibunya Pak Sa'ad, begitu ya, bin Ubadah. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, apakah saya boleh berinfak, berwakaf, begitu ya, berinfak, atau bersedekah jariyah untuk ibu saya, begitu ya? Jawaban Rasul Muhammad SAW, boleh. Inilah landasan. Nah, ini kita ngambil satu hukum ya, ada pelajarannya, yaitu apa? Boleh bersedekah, ya ini nanti bentuknya wakaf kalau beliau. Sedekah untuk orang yang sudah meninggal. Nah, ini riwayatnya Bapak-bapak. Jadi siapa? Ummu Sa'ad bin Ubadah, ibunya Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah SAW jawab waktu itu, boleh. Maka Sa'ad tidak sok tahu. Tadi kan adabnya para sahabat luar biasa. Ya Rasulullah, dengan harapan ya Rasulullah, apa yang kau sukai? Jadi ya Rasulullah, tentukan, saya mau mengeluarkan sesuatu untuk ibu saya sudah tidak ada, fi sabilillah, tapi apa yang kau sukai? Jadi Rasulullah yang menentukan, jelas ya? Bukan ya Rasulullah, ini saya mau berinfak. Ini kalau boleh, ini terserah, bukan begitu. Ditanya, ya Rasulullah, apa yang kau sukai? Kalau di zaman kita, apa yang diperlukan, begitu ya, kepada amil. Nah, di masjid misalkan kepada DKM, kepada petugasnya, apa yang diperlukan? Ya, apa yang kau sukai ya Rasulullah? Kalau di zaman kita, apa yang kau perlukan? Jadi ingin mendapat keridhaan Rasulullah Muhammad SAW, padahal itu sedekah untuk ibunya tercinta. Begitu ya, bukan terserah saya, bukan. Di dalam sedekahnya tetap ingin mendapatkan keridhaan Rasulullah Muhammad SAW. Berarti cintanya kepada baginda Nabi itu. Pokoknya apa yang beliau cintai, apa yang inginkan, sudah saya akan ikuti. Begitu ya, Masya Allah, Masya Allah. Maka mencintai Rasul Muhammad SAW itu perlu bukti, perlu bukti. Kalau sholawatnya jelas, kita cinta dengan bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin, begitu ya, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Tapi harus ada bukti-bukti yang lain. Buktikan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan itu nanti jadi syafaat juga untuk kita, pertolongan yaumul qiyamah, di hari kemudian. Begitu ya, yang dilakukan oleh orang yang saleh, cinta ibunya, minta izin, bisa nggak? Bisa bersedekah untuk ibu yang sudah meninggal. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk waktu itu ya, saat itu ditanyakan, apa yang kau cintai ya Rasulullah? Beliau bilang, sedekahkan air minum. Air
minum. Kenapa? Karena waktu itu sedang kurang, begitu ya. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah menggali sumur. Menggali sumur dia untuk keperluan air bersih lah, dan singkatnya ya, air bersih itu diwakafkan atas nama ibunya tercinta. Jelas ya? Masya Allah, anak soleh, ibunya memiliki anak soleh, keberuntungan seorang ibu, cinta kepada Rasul, kebawa juga. Anaknya soleh, cinta kepada Rasul, dapat syafaat Rasul, ibunya kebawa juga. Mudah-mudahan kita semua menjadi keluarga yang soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin. Punya anak soleh, punya cucu soleha, pokoknya dalam kesolehan di agama Allah subhanahu wa ta'ala selalu taat. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya, beliau menggali sumur, kemudian itu diwakafkan atas nama ibunya yang sudah meninggal. Siapa namanya? Sa'd bin Ubadah. Untuk ibunya siapa? Ummu Sa'd bin Ubadah. Bu Sa'id, ibunya si Sa'id, begitu ya. Ibunya Pak Sa'ad, bukan Sa'id, Sa'ad bin Ubadah. Dari Anas, riwayatnya atau riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, berarti muttafaqun alaih. Kalau ada muttafaqun alaih berarti dua riwayat ini ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas itu Anas bin Malik, sahabat yang selalu dengan baginda Rasul Muhammad SAW dekat, karena dalam riwayatnya kan ada ya, beliau mau wudhu saja itu dituangkan oleh Anas, begitu ya, Anas bin. Nah, Anas ini, dari Anas itu apa? Mayoritas doa atau kebanyakan doa baginda Nabi Muhammad SAW itu memang ini ya, kalimahnya Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terakhir wa qina adzabannar. Kalau dalam Al-Qur'an kan ada Rabbana atina ya. Kalau ini Allahumma. Kalau dari Sayyidah Aisyah, kata beliau, memang Rasul itu sukanya doa yang pendek tapi maknanya dalam dan luas. Pendek ya, tapi maknanya dalam dan luas. Itu dari Sayyidah Aisyah. Bukan tidak membaca yang panjang, yang membaca yang panjang juga sering, begitu ya. Tapi kan ini untuk kita yang awam seperti ini kan mendingan yang pendek karena lah gampang dihafal, begitu ya. Yang panjang-panjang ya banyak dibaca juga. Tapi ini ajaran baginda Rasul Muhammad SAW yang sempurna seperti ini. Diajarkan apa? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terakhir wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan untuk kami apa? Di dunia ini kebaikan. Kebaikan siapa? Allah. Kemudian di akhirat juga apa? Hasanah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dunia sukses, akhirat sukses bahasa kitanya. Di dunia selamat, di akhirat mudah-mudahan ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk kita yang berdoa itu ya. Dan waqina adzabannar, selamat atau selamatkanlah kami dari siksanya neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan neraka siapa? Allah. Yang menciptakan surga Allah. Makanya surga dan neraka nanti yang masuknya siapa? Hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Upaya kita mah bukan membanggakan amal, tetapi meminta surga dijauhkan dari neraka. Masya Allah, bagaimana nanti kalau dihitung amalnya diaku hebat, ternyata nggak ada apa-apanya. Masya Allah, naudzubillah kan. Tapi kalau minta, ya Allah, itu salah satu permintaannya, dan selamatkan kami dari neraka, siksa neraka. Itu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini muttafaqun alaih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jadi sahih ya. Masya Allah. Ini kita dawamkan juga ya. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitulah ya. Ummu Sa'din, kemudian Sa'dunnya berwakaf sumur untuk ibunya yang tercinta yang sudah tidak ada. Kemudian ada satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini global untuk kita, dunia akhirat selamat, dunia akhirat sukses. Amin ya rabbal alamin. Dunia akhirat mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi optimis ya ibu-ibu ya, optimis.
Optimis. Optimis itu bukan bangga diri, tapi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu, kajian para ulama betul ya, kemerdekaan seseorang yang sebenarnya itu adalah iman kepada Allah. Bagaimana penjelasannya? Kalau seseorang menghamba kepada makhluk, berharap kepada makhluk, ya kecewa, ya bahagia, mungkin banyak yang terjadi. Jelas ya? Sesuai harapan, sesuai kerjasamanya, pokoknya banyak makhluk. Tapi tidak tentu. Artinya memperbudak diri kepada sesuatu. Tapi kan Allah pencipta. Ya, kalau ini kan makhluk sama-sama ciptaan, jelas ya? Kalau Allah pencipta, maka kalau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada Allah, betul-betul merdeka kita. Ini bahasa para ulama ya. Betul-betul merdeka. Misalnya kita berbuat baik ke si A, tapi mengharapkan pujian. Pas pujian tidak ada apa? Bisa-bisa kuku lutus ya kalau bahasa Sunda. Bisa-bisa kecewa, setidaknya kecewa. Saya sudah bantu kok nggak berterima kasih. Begitu kan gambarannya. Kalau dia dibantu, dia berterima kasih, kita bangga. Saya keren. Begitu kan? Hanya sekitar itu saja. Tapi kalau dalam membantu imannya kepada Allah, lillahi ta'ala, bantu berterima kasih atau tidak berterima kasih, saya mengharapkan pahala dari Allah, kebaikan dari Allah, bukan pujian atau ketidakpujian sikap dari yang dibantu ini. Maka plong, itulah yang dimaksud kemerdekaan sebenarnya. Allahu Akbar, bukan ingin dipuji, bukan karena apa? Karena Allahu Akbar enak aja, begitu ya, tentram dalam ibadah. Makanya tidak ada kekhusyuan dalam ibadah kecuali berlandaskan ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kalau ngebahas khusyuk, ngebahas ikhlas dulu, begitu ya. Mudah-mudahan dengan banyaknya doa tadi, Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi, ditambah lagi belajar untuk hari ini ya, tambah lagi Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan diri kita, jiwa dan raga kita selalu berusaha untuk baik dan benar. Mudah-mudahan Allah tanamkan kesolehan dalam diri sehingga menjadi orang-orang yang termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada? Ada, ternyata ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas masukan yang kami terima. Mudah-mudahan bisa kami praktikkan. Amin. Satu pertanyaan tadi, kalau tidak salah saya tangkap, dikatakan kita menggunakan matematik dalam berdoa kepada Allah, ya, Allah akan memberikan solusi kepada kita. Bisa diperjelas? Diperjelas ya. Baik. Ibu dan bapak, hidup manusia tidak akan lepas dari hidup manusia. Berarti selama dia hidup, tidak akan lepas dari 3 ujian, cobaan, yaitu tentang dirinya, tentang hartanya, anaknya dulu baru hartanya. 3 ini tidak akan lepas sampai akhir hayat. Jadi dalam 3 ini ada kesedihan tidak? Ada. Satu waktu ada kesedihan kan? Tentang diri kita, tentang anak, tentang harta. Ada kesenangan tidak? Ada. Ada kebahagiaan tidak? Ada. Semuanya ada dalam 3 ini. Dan ini sampai akhir hayat tidak akan terlepas. Pasti ada. Jelas ya? Nah, dalam kondisi apapun ya, khususnya dalam kondisi apapun, saat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya beres. Setidaknya kalau belum menemukan solusi di depan mata, hati kita tenang. Itu maksud beres. Jelas ya? Nah, bagaimana saat ada kondisi sulit? Nah, ini yang dimaksud. Saat sulit, karena kita meminta kepada Allah pencipta kita maha sempurna. Jelas ya? Maha sempurna. Itu membuka kesolehan batin kita. Jadi jiwa ini tambah soleh. Jelas ya? Kalau ini mah kualifikasinya ningkat begitu ya. Ningkat, standarnya menjadi lebih baik jiwanya itu.
Masya Allah. Begini kan, kalau saat susah malah datang sujud kepada Allah lebih baik tidak? Lebih baik. Begitu ya. Kalau saat susah atau sulit tidak datang kepada Allah malah menjauh, baik tidak? Tidak, begitu ya. Nah, ini sulit, minta kepada Allah. Karena sudah tahu dalam minta itu yang terbaik doa itu bagaimana caranya? Sholat dulu, Pak. Karena dalam sholat ada gerakan, ada kata-kata, begitu kan ya? Ada gerakan, ada kata-kata, bahkan dalam sujud, Masya Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ingin minta sesuatu kepada Allah, misalkan sholat dulu, sholat sunnah saja, begitu ya, lalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boro-boro kita akan marah-marah kalau sudah seperti itu kan. Nah, itu maksudnya terbuka mata batin. Tambah soleh, tambah soleh, tambah soleh, terus seperti itu. Jelas ya? Masya Allah, Masya Allah. Dan kadang-kadang bapak-bapak, kadang-kadang kita tidak menyadarinya, dan itu bagus. Orang yang sudah baik, soleh, ya soleh, itu tidak menyadari bahwa beliau soleh. Kalau yang masih mengaku bukan soleh, itu sombong namanya, ya kan? Sombong itu kan akar, dahan-dahannya itu apa? Bangga itu bahasa agamanya ujub. Nah, akarnya itu takabur. Ini saya ibnikan, gambarkan begitu. Seperti pohon begitu. Kemudian ada riya, ingin dilihat. Ada sum'ah, ingin didengar. Itu nanti-nantinya kan. Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi orang yang soleh itu tidak mengaku-ngaku, pasti tidak mengaku-ngaku. Begitu ya. Jadi kita tidak sadar sebelah mana sih kita solehnya. Begitu ya. Bahkan kita dalam berdoa itu, ya Allah mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan ini bukan tidak yakin, karena kita tawadu, begitu ya. Karena hanya hak Allah lah yang nanti akan berlaku, gitu ya. Mudah-mudahan engkau kabulkan, bukan tidak yakin kita, gitu ya. Beda dengan orang yang tidak yakin mah biasanya begini, yang tidak yakin itu biasanya saat perlu berdoa, tidak ya jauh dari Allah, begitu ya. Kalau yang saleh tidak, bahkan dalam doanya ya Allah mudah-mudahan, sekali mudah-mudahan, 100 kali dia bilang mudah-mudahan terus. Karena tawadu, hanya Allah yang berhak untuk mengabulkan kita mah berdoa, ya ibadah doa itu. Jelas ya? Jadi terbuka mata batinnya seperti itu, tambah soleh begitu. Masya Allah, Masya Allah. Jelas ya Pak? Nah, silahkan, barangkali ada dari Ibu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustaz menjelaskan sahabat Nabi yang sangat sayang kepada ibunya. Setelah meninggal dunia, sahabat ya, masih berbuat berbakti kepadanya. Iya. Dan bertanya kepada Rasulullah. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, kalau ini kan dia berbuat sumur tadi Pak Ustaz ya, itu kebaikan atau pahalanya untuk ibunya. Yeah. Tapi kalau kita misalkan ingin berinfak atau berwakaf atas nama saudara, itu sama nggak seperti kita berwakaf atas nama ibu kita? Ya. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau fardu dilakukan ya, itu fardu. Berarti sunnah bisa kan? Begitu ya. Nah, sholat fardu, sholat sunnah. Yang fardu yang utama, jelas ya. Nah, ini logikanya. Kemudian ini untuk ibu yang melahirkan bisa. Maka untuk siapapun bisa sebenarnya. Tapi bentuknya bukan bakti, tapi sayang. Kalau ke ibu kan bakti, begitu ya. Berbakti. Kalau ke saudara, kekenalan, ke orang yang pernah menolong kita, begitu kan biasa ya. Nah, orang yang berjasa misalkan untuk guru, orang yang pernah ngurus misalnya kakek bukan ibu, begitu ya, macam-macam dalam kehidupan. Boleh, kalau bahasan bolehnya boleh. Diniatkan, ya Allah saya berwakaf untuk siapa begitu. Jelas ya? Jadi boleh. Pokoknya tadi poinnya untuk yang sudah meninggal. Boleh, begitu ya. Kalau penekanan di poin berbakti ke orang tua, yaitu sedekah jariyah, begitu ya. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Jelas ya Bu ya? Oh, ada satu lagi, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan bahwa dalam perang itu pun harus berada untuk orang muslim. Ada kata Nabi tadi bahwa walaupun musuhnya membohongi, tetap saja beliau datang juga. Tapi di dalam perang modern itu licik itu apakah boleh? Ya. Atau dari sisi sudut pandang yang mana yang Ya. Ya. Salah satu lagi contoh bahwa saya baca sejarah juga ya, bahwa perang dunia itu penuh kritikan, jadi mereka sengaja menyebarkan berita bohong sehingga musuhnya kesasar, dia datang ke tempat yang kosong. Ya. Kalau bahasan umum itu di luar bahasan kita, tapi kalau bahasan khusus bahasan agama. Jadi kita sebagai muslim dalam berperang tadi ya, berperang ada adabnya, itu kesimpulan dari Bapak kan ya. Jadi Rasul menepati janji, adabnya di situ ya. Rasul menepati janji tantangan Abu Sufyan. Jelas ya, menepati janji tantangannya, kita akan bertemu lagi nanti di tanggal sekian hari ini di tempat ini. Ya, diterima. Begitu. Jadi kalau Abu Sufyan rencananya itu untuk menurunkan mental atau agar kaum muslimin tidak datang ke tempat itu, karena Abu Sufyan gak mau rugi. Jelas ya, bukan untuk kemenangan, bukan untuk kehinaan, bukan. Dia pokoknya gak mau rugi, itu kelicikan. Tapi kalau strategi untuk kemenangan, ya jelas bisa, itu benar. Dan bisa mengajarkan. Contohnya baginda Nabi Muhammad SAW datang ke Dumatul Jandal itu mengutus atau seseorang dipercaya untuk menunjukkan jalannya, jangan sampai salah. Itu strategi, Pak. Jadi Islam itu kita tidak memikirkan orang lain bagaimana, bukan hanya untuk kemenangan saja. Jelas ya, bukan hanya untuk kemenangan saja, tapi ada cara-cara yang baik, terhormat begitu. Tidak ada Rasulullah mengutus orang untuk menurunkan mental orang Quraisy di Mekah, tidak, jelas ya. Tapi kan ada pernah di bahasan sebelumnya, seseorang diutus oleh Rasul untuk menghabisi orang yang berbahaya. Nah, itu strategi, bukan licik, agar tidak terjadi perang. Karena perangnya itu bukan perang yang untuk memperebutkan. Orang ini berbahaya ini menginginkan Muhammad SAW, Nabi Muhammad binasa, begitu. Jelas ya? Bedakan strategi dengan kelicikan. Jelas, Islam tidak pernah mengajarkan kelicikan. Kalau perang di luar Islam itu wallahu a'lam. Jadi no comment. Begitu ya, Pak ya? No comment. Yang jelas adabnya menepati janji, tadi bahasan dari yang terjadi antara Rasulullah Muhammad SAW dengan Abu Sufyan, jelas. Wallahu a'lam. Jadi ya. Ini Pak Ustaz, kemarin ada satu pengalaman ketika kami umroh, kan dibawa ke Taif gitu ya. Ketika kita di atas ada semacam batu putih gitu di bawah. Katanya itu perjalanan Nabi ketika sedang berjuang. Nah, barangkali itu dari mana ke mana gitu Pak Ustaz ya. Ditanya, kata siapa itu, Bu? Kata TL-nya. Oh, juga ditanyakan kepada TL-nya. Oh, nggak sempat ya. Itu perjalanan Nabi kemana, dari mana begitu ya? Dan sedang apa gitu, tujuannya untuk apa? Saya wallahu a'lam, Bu. Saya nggak tahu. Dari mana kemananya nggak tahu, tapi Rasulullah SAW betul itu jejaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Taif itu salah satu tempat yang sering dilalui, Salah satunya yang masyhur, waktu sengaja beliau ke sana dalam kondisi ingin berdakwah ke orang Taif, begitu ya. Habis itu Taif kan tidak merespon orang-orang Taif. Lalu setelahnya menjadi orang-orang yang baik, begitu ya. Masuk Islam. Wallahu a'lam. Sudah cukup ya? Cukup? Oh baru jam 6 ya, jam 6. Pas.
Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ini beberapa kejadian, masih banyak belasan kejadian di tahun kelima ini yang penting-penting ya, yang penting-penting. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dalam pertemuan yang selanjutnya insya Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibu, bapak, kita semua khusus yang hadir ya, khusus yang hadir di sini, mudah-mudahan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dikaruniai kesehatan dan keafian, amin, dan dikaruniai umur yang panjang dan berkah, amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita wakilkan minta kepada Allah dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Saya mohon maaf bila ada khilaf, ada salah. Astaghfirullah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.